Jam dinding antik di ruang tengah berdentang 2 kali, suaranya menggema memantul di dinding-dinding marmer yang dingin. Di luar, hujan bulan November menderas, memukul kaca jendela raksasa apartemen kami dengan ritme yang monoton dan menggelisahkan. Aku duduk tegak di sofa kulit Italia berwarna krem. Laptop menyala di pangkuan. Namun mataku tidak menatap deretan angka di layar spreadsheet. Pikiranku melayang jauh, menembus kegelapan malam Jakarta yang basah. Ada sesuatu yang salah. Bukan jenis kesalahan yang bisa ditemukan dalam neraca keuangan perusahaan yang kupimpin. Bukan pula kesalahan strategi pemasaran. Ini adalah jenis kesalahan yang dirasakan oleh ujung saraf. Sebuah getaran halus, namun konstan, yang memberitahu bahwa fondasi hidupku sedang retak. Aditya belum pulang. Pesan WhatsApp terakhirnya, masuk pukul 7 malam tadi. Meeting mendadak dengan investor dari Singapura. Jangan tunggu aku sayang, love you, asterisk. Aku menutup laptop dengan kasar. Meletakkannya di meja kopi kaca. Investor dari Singapura, gumamku pelan. Mengecap rasa pahit dari kalimat itu. Sebagai CEO, dari perusahaan ekspor furnitur yang kurintis dari nol, aku tahu betul jadwal bisnis suamiku. Aditya memang memegang jabatan direktur operasional di perusahaanku, jabatan yang kuberikan agar ia merasa setara, agar egonya sebagai lelaki tidak tergilas oleh kesuksesanku, tapi aku tidak ingat ada jadwal kedatangan investor asing minggu ini. Suara kunci elektronik yang berbunyi, bip, memecah keheningan. Pintu utama terbuka perlahan. Aku tidak langsung menoleh, aku membiarkan punggungku tetap kaku. Mendengarkan langkah kaki yang ragu-ragu di atas lantai parket. Langkah itu berbeda. Dulu, langkah Aditya selalu mantap dan bergegas, seolah tak sabar ingin memelukku. Malam ini, langkahnya terdengar seperti seseorang yang sedang berjalan di atas pecahan kaca. Kirana, kamu belum tidur, suaranya serak, dibuat-buat lelah. Aku menoleh perlahan. Aditya berdiri di ambang batas antara ruang tamu dan foyer. Jasnya tersampir di lengan, kemeja putihnya sedikit kusut di bagian pinggang. Ia tampan, selalu tampan, dengan wajah yang bisa meluluhkan hati klien paling keras sekalipun. Namun malam ini, di bawah cahaya lampu kristal yang temaram, ia tampak pucat. Aku menunggumu. Jawabku datar. Mataku menyapu sosoknya dari ujung rambut hingga sepatu kulitnya yang basah. Investor Singapura itu, alot pembahasannya. Aditya tersentak kecil, nyaris tak terlihat jika aku tidak sedang menelitinya seperti mikroskop. Ia tertawa garing, berjalan mendekat, namun berhenti di sisi sofa yang lain. Menjaga jarak aman. Sangat alot. Kamu tahu kan, tipe mereka, detail, cerewet soal margin, ujarnya sambil melonggarkan dasi. Ia tidak menatap mataku, matanya sibuk memindai ruangan. Atau mungkin menghindari tatapanku. Maaf aku tidak mengabarimu lagi, baterai ponselku habis. Habis? Ulangku. Alisku terangkat sebelah. Power bank di mobilmu rusak. Itu tertinggal di kantor. Ia mengibaskan tangan. Gestur defensif yang kukenal baik. Sudahlah Yang, aku lelah sekali. Aku mau mandi dulu. Saat ia membungkuk untuk mengecup keningku, aku menciumnya. Bukan bau keringat kerja keras, dan bukan pula bau rokok yang biasa menempel padanya setelah rapat panjang. Ada aroma lain yang menyusup di antara bau hujan dan AC mobil. Aroma vanila manis, dan sentuhan floral yang tajam. Parfum wanita, bukan parfumku. Aku memakai wewangian kayu cendana dan mawar. Ini aroma yang lebih muda, lebih murahan, namun berusaha tampil elegan. Aku menahan napas, membiarkan bibirnya menyentuh kulitku sedetik. Lalu ia menarik diri dengan cepat. Istirahatlah mas, kataku lembut. Kepalsuan yang meluncur mulus dari lidahku. Aditya mengangguk. Tampak lega karena interogasi singkat itu berakhir. Ia meraih tas kerjanya, sebuah tas kulit hitam, yang biasanya ia letakkan sembarangan di sofa dan membawanya dengan erat. Seolah tas itu berisi organ tubuh manusia yang akan didonorkan. Ia menghilang ke arah kamar tidur utama. Aku menunggu. 1 menit. 5 menit. Suara gemericik air shower terdengar dari kamar mandi dalam. Jantungku berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi karena adrenalin. Instingku berteriak. Selama 10 tahun pernikahan, kami tidak pernah menyembunyikan apapun. Kata sandi ponsel, PIN ATM, email, semua terbuka. Tapi cara dia memeluk tas kerja itu tadi, itu adalah bahasa tubuh seorang pencuri. Aku bangkit, melangkah tanpa suara menuju kamar tidur. Pintu kamar mandi tertutup rapat, uap air mulai merembes dari celah bawah pintu. Aditya suka mandi air panas yang lama. Aku punya waktu sekitar 15 menit. Mataku tertuju pada tas kerja hitam yang tergeletak di atas meja rias.
bukan di tempat biasanya di lantai. Aku mendekatinya. Jemariku gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang mulai membara di ulu hati. Aku membuka klip tas itu. Klik, suaranya terdengar seperti ledakan pistol di telingaku. Isinya berantakan, berkas-berkas kantor, tablet dan kabel charger yang katanya tertinggal. Tanganku meraba ke bagian dasar tas. Di balik partisi pemisah, jariku menyentuh tekstur kertas yang berbeda. Lebih tebal, amplop coklat besar dengan logo sebuah pengembang properti elit di Jakarta Selatan, Asturis The Sky High Residence Asturis. Napasku tercekat. Itu adalah komplek apartemen super mewah yang baru saja ke-1 launching ke 1 bulan lalu. Unit termurahnya saja di luar nalar. Perlahan, aku menarik amplop itu keluar. Rasanya berat, seolah memuat dosa-dosa yang tak terampuni. Aku membuka lipatannya dan mengeluarkan isinya. Itu bukan sekadar brosur, itu adalah salinan perjanjian pengikatan jual-beli PPJB. Mataku memindai baris demi baris dengan kecepatan kilat, kemampuan membaca cepat yang biasa kugunakan untuk memeriksa kontrak bisnis. Nama pembeli, Aditya Pratama. Jenis unit, penthouse Skyview, lantai ke-45, luas, 350 meter persegi. Harga pengikatan, 35,0 rupiah 0,00, 35 miliar rupiah, 35 miliar. Angka itu menari-nari di depan mataku. Mengejekku, 35 miliar rupiah. Itu setara dengan keuntungan bersih perusahaan kami selama 2 tahun terakhir. Uang yang seharusnya kami putar kembali untuk ekspansi pabrik di Jepara. Uang yang kami tabung dengan susah payah, atau setidaknya, aku tabung dengan susah payah. Tapi yang membuat duniaku benar-benar runtuh, bukanlah harga fantastis itu, melainkan 2 lembar kertas berikutnya yang terstaples di belakangnya. Lembar kedua adalah bukti transfer, sumber dana, rekening gabungan BCA, prioritas Kirana dan Aditya. Keterangan, pelunasan tahap 1, investasi aset dan lembar ketiga. Lembar ketiga adalah fotokopi KTP yang dilampirkan sebagai penghuni atau penerima kuasa. Foto seorang wanita muda dengan senyum lebar, rambut panjang bergelombang, dan mata yang menyiratkan ambisi. Namanya tertera jelas, Maya Anggraini. Darahku mendesir turun ke kaki. Lantai kamar terasa bergoyang. Aditya tidak hanya berselingkuh. Dia merampokku. Dia mengambil uang hasil keringatku. Uang yang kuperoleh dari begadang bermalam-malam, mengurus pengiriman kontainer. Uang dari negosiasi alot dengan supplier kayu, dan menggunakannya untuk membelikan istana bagi pelacurnya. Investasi aset, investasi macam apa yang menyertakan nama wanita lain di dokumen kepemilikan. Aku merasa mual, asam lambung naik ke kerongkongan. Bayangan Aditya yang selama ini selalu berkata, kita harus hemat tahun ini sayang, pasar sedang lesu, berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Hemat, dia menyuruhku menunda permajaan mesin pabrik, tapi dia membeli penthouse 35 miliar untuk gundiknya. Tanganku meremas kertas tebal itu, hingga buku-buku jariku memutih. Ingin rasanya aku berteriak, mendobrak pintu kamar mandi itu, dan melemparkan bukti ini ke wajahnya yang basah. Aku ingin mencakar wajah tampan itu, hingga tak berbentuk. Aku ingin menghancurkan seisi apartemen ini, tapi kemudian, aku melihat pantulan diriku di cermin meja rias. Wajahku pucat, tapi mataku menyala, bukan dengan air mata kesedihan seorang istri yang lemah, tapi dengan api dingin seorang wanita yang telah dikhianati hingga ke tulang sumsum. Jika aku berteriak sekarang, jika aku membuat keributan malam ini, apa yang akan terjadi? Dia akan menyangkal. Dia akan memohon. Dia mungkin akan memutarbalikkan fakta, mengatakan ini demi investasi masa depan, atau pencucian uang, atau alasan bodoh lainnya. Dan yang terburuk, dia akan tahu bahwa aku sudah tahu. Dia akan bersiap-siap, dia akan menyembunyikan sisa aset yang belum kutemukan. Tidak, aku menarik napas panjang, menahan gemuruh di dada yang rasanya ingin meledak. Aku seorang pengusaha, aku menghadapi krisis dengan strategi, bukan dengan histeria. Aku mengambil ponselku, memotret setiap lembar dokumen itu dengan tangan yang kupaksakan stabil. Klik, 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 aku memotret nomor referensi transfer, tanggal transaksi, tanda tangan Aditya di atas materai, dan wajah wanita bernama Maya itu. Setelah selesai, aku mengembalikan dokumen-dokumen itu ke dalam amplop coklat, memasukkannya kembali ke partisi tersembunyi di dasar tas kerjanya, dan menutup klip tas itu, persis seperti semula. Suara shower berhenti. Aku mundur selangkah, mengatur napasku yang memburu. Aku harus keluar dari kamar ini, sebelum dia keluar. Aku tidak boleh membiarkan dia melihat wajahku sekarang. Dengan gerakan cepat namun sunyi, aku kembali ke ruang tengah duduk di sofa, dan membuka kembali laptopku. Layar menyala,
menampilkan deretan angka yang kini tampak tidak berarti dibandingkan dengan angka 35 miliar yang baru saja kulihat. Pintu kamar tidur terbuka. Aditya keluar, mengenakan piyama sutra biru tua, rambutnya basah dan segar. Aroma vanila itu sudah hilang, berganti dengan aroma sabun mint. Dia tampak lebih santai. Beban di pundaknya seolah terangkat setelah mandi atau setelah merasa aman karena mengira rahasianya tersimpan rapi di dalam tas. Loh, belum tidur juga? Tanyanya sambil mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Dia berjalan ke dapur, menuang segelas air. Sebentar lagi, jawabku. Suaraku terdengar tenang. Bahkan di telingaku sendiri, itu menakutkan. Ada beberapa email dari vendor yang harus kubalas. Kamu duluan saja. Aditya berjalan menghampiriku, lalu membungkuk dan mengecup pipiku. Jangan terlalu memaksakan diri sayang, ingat, kesehatanmu itu aset paling berharga. Kalimat itu, azat, rasanya seperti ditampar besi panas. Aku menahan diri untuk tidak menepis wajahnya. Aku memaksakan sebuah senyum tipis, senyum yang tidak mencapai mataku. Tentu mas, aset harus dijaga baik-baik kan? Aditya tersenyum, tidak menyadari racun dalam kalimatku. Tepat sekali. Ya sudah, aku tidur duluan ya. Good night. Dia berjalan kembali ke kamar, menutup pintu di belakangnya. Aku duduk sendirian dalam kegelapan ruang tengah yang luas. Hujan di luar semakin deras. Seolah langit Jakarta turut menangis untuk kebodohanku selama ini. Tapi air mataku tidak turun. Tidak ada satu tetes pun. Rasa sakit itu telah bermetastasis menjadi sesuatu yang lebih berguna. Kebencian yang dingin dan terukur. Aku menatap pintu kamar tidur kami. Di balik pintu itu, suamiku tidur dengan nyenyak, mungkin memimpikan penthouse barunya dan kekasih mudanya, berpikir bahwa dia telah berhasil menipuku. Dia berpikir Kirana adalah istri yang penurut, sibuk bekerja, dan naif. Dia salah besar. Malam ini, dia tidak sedang tidur di sebelah istrinya. Dia sedang tidur di sebelah musuh terbesarnya. Dan dia baru saja membangunkan sisi diriku yang selama ini kutidurkan demi menjadi istri yang baik. Aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku, menatap saldo rekening gabungan yang angkanya menyusut drastis, menyisakan jejak digital pengkhianatannya. Nikmatilah tidurmu malam ini Aditya, bisikku pada kesunyian yang mencekam. Karena mulai besok, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Sampai tak tersisa sepeser pun untukmu, ataupun pelacurmu. Jariku menekan layar ponsel, mengirimkan foto-foto bukti tadi ke Riwek, ke satu folder, ke satu tersembunyi, di Riwek the Cloud, ke satu yang terenkripsi. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, akulah yang akan menjadi bandarnya. Napas yang keluar dari mulutku terasa berat, seolah udara di sekitar kami mendadak berubah menjadi lumpur pekat. Kertas bukti transfer dan salinan akta yang kutemukan semalam, masih terasa membakar di dalam tas tanganku. Sebuah rahasia kelam, yang kini kubawa ke tengah jamuan makan siang keluarga, di rumah ibu mertua. Rumah Bu Ratna selalu memiliki aroma yang khas campuran, antara pewangi ruangan beraroma melati, yang terlalu menyengat dan bau samar kayu tua yang mulai lapuk. Dulu, aroma ini menenangkanku, memberiku ilusi tentang sebuah keluarga yang hangat dan mapan. Kini, aroma itu membuat perutku mual. Kirana, kamu kok melamun terus nak? Makanannya tidak enak. Suara Bu Ratna memecah keheningan. Tajam, namun dibalut nada keibuan yang palsu. Ia duduk di ujung meja makan jati yang panjang, mengenakan kebaya sutra, berwarna merah marun yang kuberikan padanya bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun. Kalung berlian yang melingkar di leher keriputnya, berkilau di bawah lampu gantung kristal juga, dibeli dengan uang hasil keringatku. Aku memaksakan seulas senyum, meski rasanya otot wajahku kaku seperti topeng kayu. Enak kok Bu, cuma agak lelah saja karena meeting maraton minggu ini. Aditya, yang duduk di sampingku, meletakkan sendoknya. Ia menyentuh tanganku dengan lembut. Sentuhan yang biasanya membuatku merasa aman, kini terasa seperti sabetan besi panas. Kulitku merinding, bukan karena rindu, tapi karena rasa jijik yang merambat naik ke tenggorokan. Kamu harus kurangi kerja yang, ujar Aditya dengan nada prihatin, yang begitu meyakinkan. Kan, ada aku. Biar aku yang handle beberapa proyek besar. Kamu itu istri, harusnya lebih banyak santai, perawatan, menikmati hidup. Kata-kata itu, menikmati hidup, ironi itu begitu pahit, hingga aku hampir tersedak. Iya Dit, mungkin kamu benar, jawabku pelan, menunduk menatap piring porselenku yang masih penuh. Selesai makan, Aditya berpamitan untuk menerima telepon penting di ruang kerja ayahnya, yang sudah almarhum ruangan, yang kini lebih sering ia gunakan untuk mengurus bisnis,
Setiap kali kami berkunjung, Bu Ratna segera menyusulnya, dengan alasan ingin mengambilkan berkas tagihan listrik villa di puncak. Instingku, yang semalam telah dibangunkan secara paksa oleh kenyataan pahit, kini berteriak waspada. Ada sesuatu dalam tatapan mata mereka berdua tadi. Sebuah kode bisu, kedipan mata yang terlalu cepat. Aku menunggu 5 menit. Setiap detikan jam dinding kuno di ruang tengah terdengar seperti palu godam yang memukul sarafku. 1, 2, 3. Dengan alasan ingin ke kamar kecil, aku melangkah pelan meninggalkan ruang makan. Namun, kakiku tidak menuju kamar mandi. Aku berbelok ke lorong samping yang menghubungkan ruang keluarga dengan ruang kerja. Lantai marmer dingin yang kupijak tanpa alas kaki meredam langkahku. Jantungku berdegup begitu kencang hingga aku takut suaranya akan menggema di lorong sunyi ini. Pintu ruang kerja itu terbuat dari kayu jati tebal, namun tidak tertutup rapat. Ada celah selebar 2 jari yang membiarkan cahaya kuning temaram dan suara dari dalam merembes keluar. Aku menahan napas, menempelkan punggungku ke dinding, dan menajamkan telinga. Kamu yakin dia tidak curiga, Dit? Suara Bu Ratna terdengar jelas, tanpa filter kelembutan yang biasa ia tunjukkan di depanku. Suaranya terdengar cemas, namun juga penuh perhitungan. Aman, Bu, jawab Aditya. Terdengar bunyi korek api dinyalakan, diikuti hembusan napas panjang. Ia merokok, padahal ia sudah berjanji padaku untuk berhenti total 2 tahun lalu. Kirana itu terlalu sibuk dengan ekspansi ke Surabaya. Dia tidak akan sempat mengecek detail mutasi rekening investasi. Lagi pula, aku sudah memalsukan laporan bulanan yang masuk ke emailnya. Tanganku mengepal di sisi tubuh, hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan. Sakit fisik itu kubutuhkan untuk menjaga kewarasanku. Baguslah, sahut Bu Ratna. Terdengar bunyi cangkir beradu dengan tatakan. Ibu cuma khawatir kalau sampai dia tahu soal apartemen itu sebelum semuanya rampung. Sertifikatnya sudah aman atas nama kamu kan? Jangan sampai ada nama dia nyelip sedikit pun. Sudah, Bu, 35 miliar itu sepenuhnya aset pribadiku sekarang. Atas nama Aditya Pratama. Notarisnya teman lama ibu kan? Dia sudah mengatur agar ini tidak masuk harta Gonogini. Duniaku rasanya runtuh untuk kedua kalinya. Namun kali ini, reruntuhan itu tidak menimpaku. Reruntuhan itu justru menyusun dirinya sendiri, menjadi sebuah benteng es di dalam dadaku. Kasihan Maya, kalau harus tinggal di kontrakan terus, lanjut Bu Ratna. Kalimat selanjutnya membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Dia itu wanita baik. Penurut, dia bisa melayanimu jauh lebih baik daripada istrimu yang gila kerja itu. Laki-laki itu butuh rumah yang hangat, Dit. Bukan mesin pencetak uang seperti Kirana. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk mataku mendadak kering, menguap oleh panasnya amarah yang kini berubah menjadi dingin yang mematikan. Jadi selama ini, ibu mertua yang kuhormati, yang kubiayai pengobatan jantungnya di Singapura, yang kubelikan mobil dan perhiasan setiap tahun, bukan hanya tahu tentang perselingkuhan ini. Dia adalah arsiteknya. Dia membandingkan aku istri sah yang membanting tulang membangun kerajaan bisnis ini dengan seorang gundik bernama Maya. Dia menyebutku mesin pencetak uang, sambil menikmati kemewahan yang dihasilkan oleh mesin itu. Maya senang sekali waktu lihat view dari penthouse itu, Bu. Suara Aditya terdengar riang, nada yang sudah lama hilang saat ia bicara padaku. Dia bilang, akhirnya dia bisa merasa jadi ratu. Ya memang dia pantas jadi ratu kamu. Kalau Kirana, ya, biarkan saja dia cari uang. Itu memang tugas dia kan? Kamu hanya perlu pastikan, kamu tetap manis di depannya, sampai kita bisa mengalihkan lebih banyak aset. Hening sejenak. Bu, tapi kadang aku merasa bersalah. Jangan bodoh. Potong Bu Ratna tajam. Ingat, derajat suami itu lebih tinggi. Kalau istrimu sudah mulai merasa lebih hebat darimu, injak dia pelen-pelen tanpa dia sadari, ambil hakmu. Uang dia itu rezeki kamu juga. Cukup. Aku tidak perlu mendengar lebih banyak lagi. Rasanya lambungku seperti diaidek-kedak dengan paksa. Aku ingin mendobrak pintu itu. Berteriak, menampar wajah mereka berdua dengan bukti-bukti yang ada di tasku. Aku ingin melihat wajah pucat mereka saat topengnya kutarik paksa. Tapi langkahku mundur perlahan. 1 langkah, 2 langkah, kembali ke kegelapan lorong. Jika aku meledak sekarang, aku hanya akan menjadi istri histeris di mata mereka. Mereka akan bersiap. Mereka akan menyembunyikan asit-asit itu lebih dalam. Dan mereka akan memutarbalikkan fakta. Aku akan kehilangan unsur kejutan. Aku kembali ke kamar mandi tamu. Di depan cermin, aku menatap pantulan diriku. Wanita di cermin itu tampak pucat. Tapi mata itu tidak lagi menyiratkan keraguan. Ada nyala api biru yang tenang di sana. Aku menyalakan keran, membasuh wajahku dengan air dingin,
lalu memperbaiki riasanku. Aku memoleskan lipstik merah marun warna keberanian. Aku merapikan rambutku. Saat aku kembali ke ruang tengah, Aditya dan Bu Ratna sudah duduk di sana, menonton televisi, seolah tidak ada konspirasi busuk yang baru saja mereka bahas. Loh, lama sekali di kamar mandinya, Kirana, tanya Bu Ratna, tersenyum manis sambil mengupas jeruk. Aku berjalan mendekat, langkahku tegap dan pasti. Aku duduk di seberang mereka, menyilangkan kaki dengan anggun dan membalas senyuman itu. Senyum yang kutiru dari cara ular menatap mangsanya sebelum membelit. Iya Bu, tadi ada sedikit urusan perut. Mungkin salah makan, jawabku tenang. Mataku menatap lurus ke manik mata Aditya. Omong-omong Mas, soal saranku tadi pagi, aku setuju. Aditya tampak bingung. Saran yang mana? Bahwa aku harus lebih santai. Kataku lembut, namun penuh penekanan. Aku pikir aku memang terlalu keras bekerja. Mungkin sudah waktunya aku mulai merapikan segalanya, memeriksa ulang semua yang kita miliki, supaya masa depan kita lebih aman. Aku melihat kilatan panik sesaat di mata Bu Ratna, tapi dengan cepat ia menutupinya. Nah, itu baru istri yang baik, puji Bu Ratna. Iya Bu, balasku dalam hati. Aku akan menjadi sangat baik. Begitu baiknya, sampai kalian tidak akan sadar kapan aku mulai menarik karpet dari bawah kaki kalian. Aku meraih gelas teh di meja, menyesapnya perlahan. Rasanya tawar, tapi bagiku sekarang rasanya seperti kemenangan awal. 35 miliar rupiah, apartemen untuk Maya, penghinaan dari ibu mertua. Baiklah, aku tidak akan menangis, aku tidak akan berteriak. Aku akan menghitung, aku akan mengaudit setiap sen uangku yang mengalir ke nadi keluarga parasit ini. Dan ketika saatnya tiba, aku akan memotong alirannya sekaligus. Aku melihat Aditya tertawa pada lelucon di televisi. Tidak menyadari bahwa wanita di hadapannya bukan lagi istrinya yang penurut, melainkan eksekutor yang sedang menyusun jadwal hukuman mati bagi kehidupan mewahnya. Hari ini adalah hari terakhir mereka bisa tertawa dengan tenang. Karena mulai besok, permainan ini akan berjalan sesuai aturanku. Suara goresan pena di atas kertas bermaterai terdengar begitu nyaring di ruangan yang senyap itu. Seolah-olah setiap tarikan tinta adalah irisan pisau bedah yang sedang memisahkan daging dari tulang. Aku meletakkan pena Montblanc milikku perlahan di atas meja mahoni yang mengilap, lalu menatap pria parubaya di hadapanku. Apakah ini sudah mencakup semuanya Pak Haryo? Tanyaku. Suaraku terdengar datar, nyaris tanpa emosi. Kontras dengan badai yang sedang berkecamuk di dalam dada. Pak Haryo, pengacara kepercayaan, mendiang papa yang kini mengabdi padaku, membetulkan letak kacamata bacanya. Ia meneliti tumpukan dokumen tebal di hadapannya sekali lagi. Ruangan kerjanya di lantai 40, gedung pencakar langit Jakarta ini, selalu terasa dingin. Namun hari ini, hawa dingin itu terasa menusuk hingga ke sumsum tulang. Aroma kopi Arabica yang baru diseduh, bercampur dengan bau khas kertas tua dan perabotan kulit, menciptakan atmosfer serius yang menekan. Semuanya Kirana, jawab Pak Haryo dengan nada berat, namun tegas. Ia menunjuk satu persatu pasal yang telah kami susun selama 3 jam terakhir. Surat kuasa pencabutan akses rekening, pembekuan aset perusahaan PT Adiguna yang selama ini dikelola suamimu, namun saham mayoritasnya milikmu, hingga pemblokiran kartu kredit, black card, tambahan yang ia pegang. Begitu kamu memberikan sinyal, bank akan memutus aliran oksigen finansialnya. Detik itu juga, aku mengangguk pelan. Jari-jariku menyentuh permukaan meja yang dingin. Dan soal apartemen di Senopati itu, Pak Haryo menghela napas panjang, lalu menarik sebuah map berwarna merah. Ia membukanya, memperlihatkan salinan akta jual beli yang membuat darahku mendidih setiap kali melihatnya. Apartemen senilai 35 miliar rupiah. Pembelian atas nama Maya Anggraeni, namun aliran dananya terlacak jelas dari rekening operasional anak perusahaan yang dipegang Aditya. Ini bukan hanya masalah etika pernikahan Kirana, ini penggelapan dana dalam hukum perseroan. Ini pidana murni. Bagus, desisku. Kata itu keluar begitu saja, tajam dan berbisa. Aku ingin jeratnya tidak memiliki celah sedikit pun. Aku tidak ingin dia hanya kehilangan uang. Aku ingin dia sadar bahwa dia tidak pernah memiliki apa-apa. Bahwa setiap sendok nasi yang dia makan, setiap benang jas yang dia pakai, bahkan udara yang dia hirup di lingkungan sosialita itu, semuanya adalah milikku. Aku bangkit dari kursi kulit yang empuk, berjalan menuju jendela besar yang menampilkan panorama Jakarta yang kelabu tertutup polusi. Di luar sana, ribuan orang berjuang untuk hidup, sementara suamiku dan ibunya dengan santai melempar uang warisan ayahku untuk seorang pelacur berkedok model. Kirana,
Panggil Pak Haryo lembut. Aku menoleh. Wajah tua itu menyiratkan kekhawatiran seorang paman kepada keponakannya. Begitu kita ajukan sita jaminan dan pembekuan ini ke pengadilan besok pagi, perang akan dimulai. Tidak ada jalan kembali. Aditya akan terpojok. Orang yang terpojok bisa melakukan hal nekat. Senyum tipis tersungging di bibirku. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum miris yang lahir dari luka yang telah mengering dan mengeras. Dia tidak akan sempat nekat, Pak. Dia terlalu sibuk berpesta. Dia pikir aku adalah istri bodoh yang hanya tahu caranya menggesek kartu dan arisan. Biarkan dia menikmati sisa-sisa ilusi kekuasaannya malam ini. Baiklah. Pak Haryo menutup map itu dengan suara "buk" yang final. Tim forensik audit saya sudah mengamankan semua bukti digital. Server perusahaan sudah dimirap. Jika dia mencoba menghapus jejak transaksi pembelian apartemen itu, dia akan terjebak lebih dalam karena perusakan barang bukti. Secara hukum, kamu sekarang memegang lehernya. Aku mengambil tas tanganku, merasakan kepuasan yang ganjil. Rasanya seperti menahan napas panjang sebelum menyelam ke kedalaman laut yang gelap. Terima kasih, Pak. Jalankan sesuai rencana. Besok, saat eksekusi dilakukan, aku ingin semuanya bersih. Keluar dari gedung perkantoran itu, aku masuk ke dalam mobil Alphard hitamku. Pak Ujang, sopir pribadiku yang setia, membukakan pintu tanpa banyak bicara. Ia sepertinya merasakan aura kelam yang memancar dariku beberapa hari terakhir. Pulang, Bu? Tanyanya sambil melirik lewat spion tengah. Ya, Pak, ke rumah. Jawabku sambil memijat pelipis. Perjalanan pulang terasa sangat lambat. Jakarta macet seperti biasa. Di kursi belakang yang luas, aku membuka tablet, memantau pergerakan rekening secara real time. Ada notifikasi transaksi baru. Sebuah restoran Prancis mahal di kawasan Gunawarman. 2 juta rupiah. Lalu toko perhiasan. 15 juta rupiah. Aditya sedang jajan. Dadaku sesak. Bukan karena cemburu lagi, tapi karena rasa jijik yang memuncak. Uang itu uang hasil kerja keras Papa membangun pabrik tekstil dari nol. Uang yang kujaga siang malam dengan mengorbankan masa mudaku kini dipakai untuk membeli kalung bagi wanita lain. Atas restu ibunya sendiri. Sesampainya di rumah, suasana tampak normal. Terlalu normal, yang justru membuatnya terasa janggal. Lampu kristal di foyer menyala terang. Aroma masakan rendang kesukaan Aditya menguar dari dapur. Rupanya Bu Ratna sedang memanjakan putranya di rumahku. Mungkin sebagai kompensasi, karena Aditya baru saja menghabiskan waktu dengan Maya. Kirana sudah pulang, sapa Bu Ratna saat aku melangkah masuk. Ia sedang duduk di sofa ruang tengah, menonton acara gosip, sambil memakan toples kue kering premium yang kubeli minggu lalu. Senyumnya manis, terlalu manis, menyembunyikan taring serigala di baliknya. Lembur lagi? Kamu ini kerja terus, Nak. Suami itu butuh perhatian loh. Aku memaksakan diri untuk membalas senyumnya, meski rasanya ingin muntah. Iya, Ma. Ada audit akhir tahun, harus dibereskan, supaya cash flow aman. Kata-kataku memiliki makna ganda yang tidak ia sadari. Cash flow memang sedang aku amankan dari tangan-tangan pencuri di rumahku sendiri. Aditya muncul dari arah ruang makan. Mulutnya masih mengunyah. Ia mengenakan kemeja santai. Wajahnya terlihat segar dan tanpa beban. Hai sayang, tumben baru sampai. Aku tadi coba telepon tapi nggak diangkat. Meeting, Mas. Jawabku singkat. Meletakkan tas di meja konsol. Kenapa telepon? Oh enggak. Aditya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, ada sedikit kegugupan dalam gesturnya. Tadi, kartu kreditku yang platinum, kok decline? Ya pas mau bayar bensin. Apa limitnya habis? Jantungku berdegup kencang. Ini dia, retakan pertama. Aku harus bermain peran dengan sempurna. Aku memasang wajah bingung yang meyakinkan. Masa sih? Harusnya enggak. Mungkin sistem banknya lagi down. Kan sering begitu, kalau akhir bulan. Pakai yang lain dulu saja bisa kan? Aditya tampak lega mendengar alasanku. Ya mungkin. Error sistem. Untung tadi ada cash, dikit. Ya sudah, kamu makan dulu Gih. Mama masak rendang enak banget. Aku menatap mereka berdua. Ibu dan anak yang bersekongkol, menggerogoti hidupku. Mereka terlihat begitu nyaman di rumah megah, yang sertifikatnya atas namaku ini. Mereka tidak tahu, bahwa di balik layar tabletku, instruksi pemblokiran sudah berjalan bertahap. Kartu platinum itu baru permulaan. Besok pagi, akses ke rekening operasional PT Adiguna akan tertutup rapat. Siang harinya, pembekuan aset properti. Aku mandi dulu, Mas. Gerah, kataku menghindar. Aku butuh air dingin untuk membasuh rasa jijik setelah menatap wajah mereka. Di bawah guyuran shower, aku membiarkan air membasahi wajahku, menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh juga. Bukan air mata kesedihan,
tapi air mata kemarahan. Bagaimana bisa aku begitu buta selama ini? 5 tahun pernikahan, dan ternyata aku hanya sapi perah bagi ambisi sosialita Bu Ratna dan nafsu Aditya. Aku teringat instruksi Pak Haryo tadi. Besok adalah kuncinya Kirana. Setelah mandi, aku keluar dengan piyama sutra. Mencoba bersikap senormal mungkin. Aku duduk di ruang tengah, menemani Aditya yang sedang asyik dengan ponselnya pasti, sedang bertukar pesan dengan Maya. Mas, panggilku pelan. Aditya tersentak kecil, lalu buru-buru mematikan layar ponselnya. Yaron, besok, kamu ada acara? Tanyaku sambil membolak-bolik majalah desain interior, berpura-pura tidak peduli. Besok, kayaknya aku mau. Meeting, sama klien properti baru itu, proyek besar, mungkin pulang malam. Kenapa? Kebohongan lagi. Aku tahu besok adalah hari ulang tahun Maya. Mereka pasti merencanakan pesta besar di penthouse baru itu. Pesta peresmian sarang cinta mereka. Nggak apa-apa, jawabku datar. Cuma mau mastiin jadwal aja, soalnya besok aku juga sibuk banget. Mungkin nggak bisa diganggu seharian. Bagus dong, kita sama-sama produktif. Sahut Aditya dengan senyum lebar. Merasa aman karena mengira aku tidak akan mencarinya. Iya, produktif, gumamku pelan. Malam semakin larut. Bu Ratna sudah masuk ke kamar tamu. Aditya sudah mendengkur halus di sampingku. Aku berbaring menatap lenggit-lenggit kamar yang tinggi, merasakan dinginnya AC yang membekukan suasana hati. Perlahan, aku bangkit dan mengambil ponselku. Ada satu pesan masuk dari Pak Haryo. Surat perintah penyitaan aset sudah ditandatangani hakim malam ini lewat jalur darurat. Karena indikasi penggelapan besar. Besok pagi, tim eksekusi siap bergerak bersama kepolisian. Kami menunggu komando ibu. Aku menatap layar itu lama sekali. Cahaya biru dari ponsel menerangi separuh wajahku di kegelapan kamar. Di sampingku, Aditya tidur dengan pulas, memimpikan pesta besok, memimpikan Maya, memimpikan hidup mewah yang ia pikir akan abadi. Dia tidak tahu bahwa dia sedang tidur di tepi jurang. Tanganku gemetar sedikit saat mengetik balasan. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku sedang memegang detonator bom yang akan menghancurkan hidup suamiku sendiri. Tapi dia yang merakit bom itu. Aku hanya menekan tombolnya. Laksanakan sesuai rencana. Jam 10 pagi, blokir total semua akses keuangan. Jam 2 siang, kita ketemu di lokasi apartemen, aku meletakkan ponsel di nakas. Besok, topeng istri penurut ini akan hancur berkeping-keping, bersamaan dengan harga diri mereka. Biarlah malam ini menjadi malam terakhir mereka merasa kaya. Karena saat matahari terbit nanti, jaring-jaring hukum yang kurajut dalam diam akan menjerat mereka begitu erat, hingga mereka tidak akan bisa bernapas lagi. Aku menutup mata, akhirnya bisa tidur dengan tenang untuk pertama kalinya sejak menemukan bukti perselingkuhan itu. Ketenangan sebelum badai. Lift pribadi itu meluncur naik dengan kehalusan yang menipu. Tidak ada guncangan, hanya dengungan motor listrik yang nyaris tak terdengar. Membawa kami menembus ketinggian Jakarta, menuju lantai 45. Di panel indikator, angka-angka berganti dengan cepat. Seirama dengan detak jantungku, yang anehnya justru melambat. Aku tidak merasa gugup, tidak sama sekali. Yang kurasakan hanyalah dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Sebuah ketenangan ganjil yang biasa dirasakan seseorang sebelum menarik pelatuk senjata. Aku melirik pantulan diriku di dinding lift yang berlapis cermin perunggu. Blazer hitam, tailored, yang kukenakan membalut tubuhku dengan tegas, tanpa kerutan. Riasan wajahku minimalis, namun bibirku kupulas dengan warna crimson, gelap bukan untuk menggoda, tapi sebagai tanda bahaya. Di belokengku, Pak Handoko, pengacara senior kepercayaanku, berdiri dengan wajah datar, sambil mendekap map kulit tebal berwarna hitam. Di sampingnya, 2 petugas kepolisian berseragam lengkap, dan 2 orang petugas keamanan gedung berdiri tegap, siap menerima perintah. Kami bukan rombongan tamu, kami adalah regu eksekusi. Ting! Pintu lift terbuka, bukan ke lorong umum, melainkan langsung ke foyer, pribadi, penthouse, itu. Seketika, duniaku disergap oleh suara dan aroma yang membuat perutku mual. Suara musik jazz, upbeat, mengalun dari sistem audio, Bang & Olufsen, yang ku tahu harganya ratusan juta. Bau alkohol mahal kompuran, antara champagne, manis dan whisky, tua menguar di udara, bercampur dengan asap rokok cerutu yang pekat. Namun, di atas semua itu, ada suara tawa. Tawa itu melengking, lepas, dan penuh kemenangan. Aku mengangkat tangan kanan, memberi isyarat pada Pak Handoko dan para petugas
untuk menahan langkah sejenak di area foyer yang remang-remang. Aku ingin melihatnya. Aku ingin merekam momen terakhir kebahagiaan mereka di memori otakku. Sebagai bahan bakar untuk memastikan aku tidak akan pernah merasa kasihan di kemudian hari. Aku melangkah pelan mendekati ambang pintu ruang tamu yang luasnya mungkin 3 kali lipat rumah masa kecilku. Lantai marmer, statuario, putih membentang luas, memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal raksasa yang menggantung seperti air mata beku di langit-langit setinggi 6 meter. Dinding kaca, floor to ceiling, memamerkan cakrawala kota Jakarta di malam hari. Gemerlap lampu gudang-gedang pencakar langit seolah menjadi penonton bisu drama yang akan terjadi. Di tengah kemewahan itu, 3 manusia sedang merayakan kehancuran mereka sendiri. Aditya duduk di tengah sofa kulit, lin roset berwarna krem, kemeja putihnya tak dikancingkan hingga dada. Wajahnya merah padam karena mabuk. Di pangkuannya benar-benar di atas pangkuannya duduk Maya. Perempuan itu mengenakan gaun sutra merah yang sangat kukenal. Itu adalah gaun rancangan desainer yang hilang dari lemari pakaianku 2 bulan lalu. Tangan Maya melingkar di leher suamiku, sementara tangan Aditya memegang gelas kristal berisi cairan keemasan. Di sofa tunggal di seberang mereka, ibu mertuaku, Bu Ratna, duduk dengan kaki diangkat ke atas, coffee table. Dia sedang memegang cerutu kecil di satu tangan dan gelas wine di tangan lainnya. Tertawa begitu lebar, hingga aku bisa melihat tambalan emas di gigi gerahamnya. "Bu, coba lihat pemandangannya," seru Maya dengan nada manja yang dibuat-buat, menunjuk ke arah jendela besar. "Rasanya seperti kita memiliki seluruh Jakarta ya?" Aditya terkekeh, mencium bahu Maya yang terbuka. "Bukan cuma rasanya, Mei, kita memang memilikinya. Lihat tempat ini, 35 miliar, tunai. Tidak ada cicilan, tidak ada hutang, dan, yang terbaik, si bodoh itu tidak tahu apa-apa." Jantungku berdesir, bukan karena sakit hati, tapi karena validasi. Kata si bodoh itu mengonfirmasi bahwa setiap sen rasa iba yang mungkin tersisa dalam diriku, kini telah hangus terbakar. Kirana itu memang pintar cari uang, tapi bodoh urus suami timpal Bu Ratna, menyesap wine-nya dengan rakus. Dia terlalu sibuk dengan ropet-ropot Nia, sampai lupa kalau suaminya butuh perhatian. Lagi pula, ini adil, Dit. Kamu sudah menemani dia dari nol. Anggap saja ini pesangon, karena sudah sabar menghadapi wanita sedingin es batu itu. "Ibu benar," sahut Aditya, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. "Untuk hidup baru kita, untuk apartemen baru, dan untuk Kirana, mesin ATM kita yang paling setia, untuk Kirana," seru Maya dan Bu Ratna bersamaan. Gelas mereka beradu, menghasilkan denting kristal yang nyaring. Ting, itulah saatnya. Aku melangkah keluar dari bayang-bayang. Sepatu, stiletto, ku menghantam lantai marmer dengan bunyi yang tajam dan berirama. Tak, 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 tak. Aditya adalah yang pertama menyadari kehadiran asing. Awalnya dia hanya melirik santai, mengira mungkin pelayan yang datang membawakan tambahan minuman. Namun, ketika matanya menangkap sosokku yang berdiri tegak di ambang ruang tamu, gelas di tangannya miring. Cairan, champagne, tumpah, membasahi celana bahan mahalnya, dan menetes ke karpet sutra di bawahnya. Kirana, suaranya keluar seperti cicit tikus yang terinjak. Musik jazz masih mengalun ceria, menciptakan kontras yang mengerikan dengan kesunyian yang tiba-tiba menyekap ruangan itu. Maya menoleh, mengikuti arah pandang Aditya. Wajahnya yang semula merona karena alkohol seketika memucat, seputih tembok. Dia tersentak kaget. Refleks mencoba berdiri dari pangkuan Aditya. Namun kakinya tersangkut gaun panjangnya sendiri, sehingga dia jatuh terduduk di lantai dengan tidak elegan. Bu Ratna tersedak asap cerutunya. Dia terbatuk-batuk keras. Matanya melotot seolah hendak keluar dari rongganya saat melihatku. Namun, kengerian di wajah mereka berlipat ganda ketika Pak Handoko dan 2 orang polisi berseragam muncul di belakangku, berdiri dengan tangan terlipat dan wajah tanpa ekspresi. "Lanjutkan," kataku. Suaraku tenang, rendah, namun membelah udara seperti pisau bedah. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Kenapa berhenti? Tadi bersulangnya belum selesai kan? Untuk Kirana, mesin ATM yang setia. Ayo, ulangi lagi. Aku ingin dengar langsung. Aditya mendorong Maya, yang masih berusaha bangun di lantai, lalu berdiri dengan goyah. Dia mencoba memasang senyum, topeng suaminya yang biasa dia gunakan untuk memanipulasiku selama 10 tahun ini, tapi kali ini, retakannya terlalu besar. Bibirnya gemetar, sayang. "Sayang, dengar dulu." Aditya mengangkat kedua tangannya. Telapak tangan terbuka, tanda menyerah. Kamu salah paham. Ini,
Ini kejutan ya, kejutan buat kamu. Aku sedang siapkan apartemen ini untuk hadiah ulang tahun pernikahan kita. Maya dan ibu, mereka cuma bantu aku pilih dekorasi. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Kebohongan itu begitu menyedihkan, hingga rasanya menghina kecerdasanku. Dekorasi? Tanyaku datar. Mataku beralih ke Maya yang kini merapatkan tubuhnya ke kaki sofa, berusaha menutupi belahan dadanya yang terekspos. Jadi gundikmu ini bagian dari dekorasi, atau dia bonus pembelian? Wajah Maya merah padam, karena malu dan takut. Dia tidak berani menatap mataku. Bu Ratna, yang mulai pulih dari keterkejutannya, kini berdiri dengan wajah berang. Sifat aslinya yang arogan muncul ke permukaan. Mekanisme pertahanan diri yang selalu dia gunakan saat terpojok. Jaga mulutmu Kirana, bentak Bu Ratna. Menudingkan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian cincin yang kubeli tahun lalu ke arahku. Datang-datang bawa polisi. Apa maksudmu mempermalukan suamimu dan ibunya seperti ini? Ini rumah anakku. Kamu tidak punya hak masuk sembarangan tanpa izin. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering tanpa humor. Aku berjalan mendekat. Perlahan, menikmati bagaimana mereka mundur selangkah demi selangkah. Setiap kali aku maju, aku berhenti tepat di depan meja kaca yang penuh dengan botol-botol kosong dan sisa makanan. Rumah anakmu, ulangku pelan, menatap Bu Ratna tajam. Ibu yakin? Aku menoleh ke arah Pak Handoko tanpa memutus kontak mata dengan mertuaku. Pak Handoko, tolong matikan musiknya. Telinga saya sakit mendengar lagu ceria di tengah pesta para penipu. Pak Handoko mengangguk, memberi isyarat pada petugas keamanan gedung yang langsung mencabut kabel sistem audio. Musik mati seketika. Keheningan yang menggantikan musik itu terasa berat, menekan dada siapapun yang ada di ruangan itu. Hanya deru napas panik Aditya yang terdengar. Kirana, tolonglah. Aditya mencoba mendekatiku. Tangannya terulur hendak menyentuh bahuku. Jangan sentuh aku, desisku. Nadanya begitu dingin, hingga Aditya spontan menarik tangannya kembali, seolah tersengat listrik. Satu sentuhan lagi, dan aku akan minta bapak polisi di sana untuk mendakwamu atas pasal perbuatan tidak menyenangkan. Jangan uji kesabaranku malam ini, Mas. Stoknya sudah habis. Aditya menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Dia melirik polisi-polisi itu dengan ketakutan yang nyata. Dia sadar, ini bukan pertengkaran rumah tangga biasa. Kehadiran aparat hukum mengubah segalanya. Apa yang kamu mau? Tanya Aditya akhirnya. Suaranya parah. Kamu mau marah? Oke, silakan marah. Tampar aku kalau mau, tapi suruh polisi-polisi ini pergi. Kita selesaikan ini sebagai suami istri. Suami istri, aku mengangkat alisku. Mataku menyapu ruangan mewah itu sekali lagi. Pilar marmer, lukisan abstrak yang mahal, karpet Persia. Kalian bersekongkol di belakangku, menguras rekening pribadiku, memalsukan tanda tanganku di dokumen perusahaan untuk mencairkan dana darurat, dan membeli tempat ini seharga 35 miliar rupiah atas nama Maya. Mata Maya membelalak. Dia terkejut, aku tahu detailnya. Saya tidak. Diam kamu, potongku tajam, tanpa menoleh padanya. Fokusku tetap pada Aditya. Kalian pikir aku buta? Kalian pikir karena aku diam selama 2 bulan ini, aku tidak tahu? Aku melangkah mendekati Aditya. Menatap manik matanya yang gemetar, aku bisa mencium bau parfum Maya yang menempel di kemejanya. Menjijikkan. Aku tidak datang ke sini untuk menamparmu, Mas. Itu terlalu murah. Tanganku terlalu berharga untuk menyentuh kulitmu, bisik. Dan kita tidak akan menyelesaikan ini sebagai suami istri. Karena di mataku, saat ini, kamu hanyalah maling. Maling yang kebetulan pernah tidur di sebelahku. Kirana, jerit Bu Ratna histeris. Kamu keterlaluan. Ingat, surga istri ada pada suami. Kamu kualat nanti memperlakukan suamimu seperti sampah. Circuit. Aku tersenyum miring, menatap wanita tua yang tamak itu. Bu Ratna, lihat sekeliling ibu. Ibu dan anak ibu baru saja membangun neraka kalian sendiri dengan uang saya. Aku mundur beberapa langkah, kembali ke sisi Pak Handoko. Aura kekuasaan kini bergeser sepenuhnya. Mereka yang tadi duduk di atas takhta kemewahan, kini tampak kecil, kerdil, dan menyedihkan di hadapan hukum yang kubawa. Pesta pora mereka telah berakhir, bahkan sebelum malam mencapai puncaknya. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi denting gelas. Yang ada hanya ketakutan murni akan masa depan yang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Aditya menatapku, memohon dengan matanya, mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada. Tapi dia tidak menemukan apa-apa selain dinding es yang kokoh. Silakan duduk. Perintahku pada mereka bertiga, menunjuk sofa yang tadi mereka gunakan untuk bersantai. Duduk
dan diam. Pak Handoko akan membacakan sesuatu yang akan membuat champagne yang kalian minum tadi terasa seperti racun. Mereka menurut. Seperti boneka yang putus talinya, mereka menjatuhkan diri ke sofa. Maya menangis tanpa suara. Bu Ratna memegangi dadanya dengan wajah pucat. Aditya menunduk, meremas rambutnya dengan frustrasi. Aku berdiri tegak, melipat tangan di dada, dan mengangguk pada pengacaraku. Bacakan, Pak. Bacakan semuanya. Jangan ada satu digit pun yang terlewat. Keheningan yang menyelimuti penthouse itu terasa lebih memekakan telinga daripada denting gelas kristal yang baru saja berhenti beradu. Bau parfum mahal yang bercampur dengan aroma alkohol menguar di udara, menciptakan atmosfer kemewahan yang kini terasa busuk di hidungku. Aku berdiri diam, membiarkan detik demi detik berlalu, menikmati pemandangan di depanku. Wajah-wajah yang tadinya merah padam karena tawa dan mabuk kemenangan, kini memucat seputih kertas. Aditya adalah yang pertama kali bereaksi. Tangannya yang memegang gelas, flute, berisi champagne, gemetar hebat, hingga cairan keemasan itu tumpah membasahi kemeja sutra Italia, yang tentu saja dibeli dengan uangku. Kirana, suaranya terdengar pecah, seolah tersangkut di tenggorokan. Ia mencoba tersenyum, sebuah usaha menyedihkan untuk mengembalikan topeng suami penyayang yang selama ini ia kenakan. Sayang, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa ada polisi? Aku tidak menjawabnya. Aku melangkah masuk, tumit sepatu, stiletto, ku mengetuk lantai marmer dengan irama yang tenang dan mengintimidasi. Di belakangku, Pak Handoko, pengacara kepercayaanku, memberi isyarat kepada petugas untuk menutup pintu akses lift pribadi. Kami telah mengunci mereka di dalam sangkar emas yang mereka banggakan. Setidaknya, untuk beberapa menit terakhir, aku tidak datang untuk berdiskusi, Mas. Jawabku datar. Suaraku tenang, namun dinginnya menusuk tulang. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku. Bu Ratna, yang duduk di sofa bludru merah marun, mencoba bangkit dengan situ sisa arogansinya. Wajah tuanya yang penuh riasan tebal menegang. Lancang sekali kamu, Kirana. Datang-datang membawa orang asing ke rumah anakku. Apa kamu tidak punya tata krama? Kami sedang merayakan syukuran rumah baru, rumah anak ibu. Aku terkekeh pelan. Sebuah tawa kering tanpa humor. Aku menoleh pada Pak Handoko. Tolong bacakan, Pak. Pak Handoko maju selangkah, membuka map kulit hitam yang dibawanya. Ia mengeluarkan selembar dokumen dengan kop resmi bank dan notaris. Berdasarkan bukti transaksi perbankan tertanggal 15 bulan lalu hingga hari ini, suara Pak Handoko menggema di ruangan luas itu, formal dan mematikan. Dana sebesar 35 miliar rupiah yang digunakan untuk pembelian unit, penthouse, ini, beserta seluruh perabotan dan kendaraan yang terparkir di basement, berasal dari rekening asterisk, joint account asterisk, perusahaan yang dimanipulasi oleh saudara Aditya. Namun, karena hak kepemilikan dana tersebut 100% adalah warisan dan aset pribadi Ibu Kirana, dan pemindahan dana dilakukan tanpa persetujuan tertulis yang sah, maka pengadilan telah menetapkan penyitaan aset ini per detik ini. Maya, yang sejak tadi berdiri mematung di dekat jendela besar, yang menampakkan kerlap-kerlip lampu Jakarta, akhirnya bersuara. Wajah cantiknya yang biasa terlihat angkuh kini dipenuhi kepanikan murni. Apa maksudnya? Mas Adit bilang, ini hadiah untukku. Sertifikatnya atas namaku. Aku menatap Maya, wanita yang telah merenggut suamiku, dengan tatapan yang menyiratkan rasa kasihan sekaligus jijik. Sertifikat itu cacat hukum, Maya, jelasku lembut, seolah menjelaskan pelajaran matematika pada anak kecil. Aditya memalsukan tanda tanganku untuk mencairkan deposito. Itu tindak pidana penggelapan, dan kau, sebagai penerima manfaat dari uang hasil kejahatan, bisa terseret pasal pencucian uang. Kecuali, aku memberi jeda, menikmati bagaimana mata Maya membelalak ketakutan. Kecuali kau menyerahkan semuanya sekarang juga, dan pergi tanpa membawa satu benang pun, yang dibeli dengan uangku. Aditya menjatuhkan gelasnya. Bunyi pecahan kaca yang nyaring membuat Bu Ratna terlonjak. Kirana, tunggu, dengarkan aku. Aditya berlari kecil mendekatiku. Tangannya terulur, hendak meraih pundakku. Dua petugas polisi dengan sigap menghalangi langkahnya. Aditya mondar, wajahnya kini dipenuhi keringat dingin. Kita suami istri, Ron. Harta kita harta bersama. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu, mantan suami. Koreksiku tajam, gugatan cerai sudah didaftarkan pagi ini. Dan soal harta bersama, perjanjian pronika, yang dulu kau tertawakan karena menganggapku pelit, ingat, itu menyelamatkanku. Semua aset yang kau curi harus kembali. Aku menatap sekeliling ruangan. Sofa Fendi, lukisan abstrak,
lampu gantung kristal Swarovski. Semua dibeli dari keringatku, dari warisan ayahku yang kujaga mati-matian, hanya untuk dinikmati oleh para parasit ini. Sita semuanya, perintahku pada petugas eksekusi. Kekacauan pun pecah. Para petugas mulai menempelkan stiker penyitaan pada barang-barang. Beberapa orang bergerak menuju kamar tidur utama untuk mengosongkan lemari. Maya menjerit histeris saat seorang petugas mengambil tas Hermes-nya. "Jangan! Itu punyaku!" teriak Maya, menarik tas itu. "Maaf mbak, bukti tagihan kartu kredit menunjukkan ini dibayar oleh rekening Ibu Kirana," ujar petugas itu tegas. Menarik tas itu dari cengkeraman Maya. Bu Ratna mulai menangis. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan kemarahan seorang wanita tua yang kehilangan kenyamanannya. "Kirana, kamu istri durhaka. Kamu tega melihat ibu mertuamu diusir seperti anjing? Di mana hati nuranimu?" Aku berjalan mendekati Bu Ratna, menatap matanya dalam-dalam. "Di mana hati nurani ibu saat ibu mendukung anak ibu berselingkuh? Di mana hati nurani ibu saat ibu ikut memilih tirai untuk apartemen gundik ini menggunakan uang menantu ibu? Hati nuraniku sudah mati untuk kalian, Bu. Mati bersamaan dengan matinya rasa hormatku pada keluarga ini." Aditya kini berlutut. Ya, laki-laki yang selama ini merasa dirinya raja, yang selalu meremehkan pekerjaanku, kini berlutut di atas lantai marmer yang dingin. Ia merangkak mendekati kakiku, mencengkeram ujung gaunku. "Ron, tolong, jangan begini." Suaranya serak, penuh dengan nada memohon yang menyedihkan. "Aku salah, aku hilaf, aku akan tinggalkan Maya. Aku akan kembali padamu. Jangan biarkan aku miskin, Ron. Aku tidak bisa hidup tanpa fasilitas ini. Jabatanku di perusahaan, mobilku." Aku menatap puncak kepalanya. "Dulu, aku mungkin akan luluh. Dulu, aku akan membelai rambutnya dan memaafkannya. Tapi wanita itu sudah tidak ada lagi." "Kamu dipecat dari perusahaan, Adit. Suratnya sudah ada di meja kerjamu yang lama," kataku dingin. Aku menyentakkan kakiku, melepaskan cengkeramannya. "Dan mobil, Porsche, di bawah, kuncinya?" Aku mengulurkan tangan. Aditya mendongak. Air mata membasahi pipinya. Ia merogoh saku celananya dengan tangan gemetar, mengeluarkan kunci mobil mewah itu. Saat ia meletakkannya di telapak tanganku, aku merasakan getaran tangannya, getaran kekalahan total. "Sekarang, keluar," perintahku. "Tapi kami mau tinggal di mana?" isak Maya, yang kini duduk di lantai tanpa alas kaki, karena sepatu mahalnya pun telah disita. "Bukan urusanku," jawabku singkat. "Kalian punya kaki, gunakan untuk bekerja, seperti manusia lain pada umumnya." Petugas mulai menggiring mereka ke arah pintu. Pemandangan itu sungguh kontras. 3 orang yang beberapa menit lalu berpesta layaknya bangsawan, kini digiring keluar, seperti pencuri ayam. Aditya berjalan tertunduk, bahunya merosot. Bu Ratna terus mengumpat dan menyumpahiku, sementara Maya hanya menangis sesenggukan. Mereka tidak membawa apa-apa. Dompet, ponsel, perhiasan, semua yang dibeli dengan uangku, tertinggal di dalam. Mereka hanya membawa pakaian yang melekat di badan itu pun, satu-satunya kemurahan hati yang kuberikan. Saat pintu lift terbuka, Aditya menoleh untuk terakhir kalinya. Matanya bertemu dengan mataku. Di sana, aku melihat penyesalan yang teramat dalam. Ketakutan akan masa depan yang gelap dan miskin. Ia membuka mulutnya hendak mengatakan sesuatu, mungkin kata maaf atau cinta, tapi pintu lift perlahan menutup, memotong pandangannya dariku selamanya. Asterisk, ding, asterisk. Suara lift menandakan mereka telah pergi. Turun dari lantai 45 menuju lantai dasar, menuju realitas keras yang selama ini mereka hindari dengan uangku. Keheningan kembali ke dalam ruangan. Namun kali ini, rasanya berbeda. Bukan keheningan yang menyesakkan, melainkan keheningan yang damai. Udara terasa lebih ringan. Pak Handoko menutup mapnya. "Semua sudah selesai, Bu Kirana. Tim kami akan mengurus pengosongan unit ini besok. Ibu ingin saya antar pulang?" Aku menggeleng pelan, berjalan menuju balkon luas yang menghadap cakrawala kota Jakarta. Angin malam menerpa wajahku, dingin, namun menyegarkan. Aku menatap gemerlap lampu kota di bawah sana, membayangkan Aditya, Bu Ratna, dan Maya kini berdiri di trotoar, bingung, tanpa uang sepeser pun, harus memulai hidup dari nol atau bahkan minus. Apakah aku jahat? Mungkin. Tapi mereka yang mengajarkanku bahwa kebaikan tanpa kekuatan hanya akan dimanfaatkan. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan oksigen kebebasan. Rasa sakit karena dikhianati masih ada, meninggalkan bekas luka yang mungkin butuh waktu lama untuk sembuh. Namun malam ini, di atas reruntuhan keserakahan mereka, aku menemukan kembali diriku yang hilang. Aku berdiri tegak, sendirian, namun utuh. "Tidak perlu, Pak,"
jawabku sambil tersenyum tipis. Senyum tulus pertamaku dalam waktu yang sangat lama. Saya ingin menikmati pemandangan ini sebentar lagi. Pemandangan kemenangan. Malam ini, aku bukan lagi seorang istri yang dibodohi. Aku adalah Kirana, wanita yang mengambil kembali hidupnya. Dan ini baru permulaan.